Hello Daun Netizen, berjumpa lagi dengan gue, Anjas Maradita di Daunet. Dan kali ini gue gak akan ngasih tahu kalian semua yang nanya, Bang, kira-kira laptop apa sih yang cocok buat editing video? Bang Anjas, kira-kira gue mau beli laptop nih, laptop apa yang cocok buat ngedit video? Mungkin ini pertanyaannya sangat-sangat luas gitu jawabannya. Gue akan jawab sebisa mungkin dan segeneral mungkin. Jadi jawabannya bukan untuk orang yang pro banget, tapi orang yang mau cari laptop atau mau pinjem laptop gitu ya. Nah, di sini gue akan jawab dari beberapa aspek. Yang pertama kita lihat dulu, apa sih kebutuhan dari Adobe Premiere Pro menurut Adobe? Nah, dilihat dari sistem requirement-nya, ini kalian bisa lihat dia harus pakai prosesor yang dukung 64 bit. Nah, kenapa gitu? Karena Adobe Premiere Pro cuman bisa diinstal di sistem operasi Windows yang pakai sistem 64 bit. Jadi kalau tulisannya itu 32 bit, kalian cek di DX Diag, enter, kalian cek di situ tulisannya 32 bit, berarti nggak bisa dipakai. Jadi harus install ulang ke 64 bit. Gampang kan? Jadi kalau semuanya kalian lagi install ulang ke tempat install ulang, kalian bilang, "Mas, installnya yang 64 bit ya." Yang kedua adalah RAM-nya. Nah, kalau RAM kalian udah tahu sendiri kan, minimal harusnya 4 GB atau 8 GB. Gue rekomendasiin kalian pakai di atas itu karena ngedit video itu aus banget RAM-nya. Jadi kalau punya kalian itu 8 GB, kalian upgrade jadi 16 GB. Rekomendasinya segitu. Kalau hard disk kalian bisa sesuaiin sendiri, tapi ada dua pilihan yang gue kasih. Kalian pakai SSD atau pakai HDD. Bedanya apa? Bedanya kalau kalian pakai SSD itu dia dalamnya kan nggak ada piringannya. Jadi lebih kenceng, dia pakai sistem yang terbaru. Tapi harganya sendiri SSD lebih mahal daripada HDD. Selisihnya seberapa? Selisihnya jauh banget. Kalau 1,5 juta mungkin kalian bisa pakai untuk beli hard disk 1 tera. Tapi kalau beli SSD kalian cuma dapat sekitar 250-an giga. Gunanya apa? SSD ini untuk nyimpen Windows kalian dan aplikasi kalian. Jadi waktu dijalanin tuh kenceng, gitu. Setelah ini adalah graphic card-nya. Nah, kalau kalian pakai graphic card yang standar pun, Intel HD pun sebenarnya udah bisa kok gitu. Kecuali kalian mau pakai efek yang berat-berat. Nah, nanti ngaruhnya di mana? Ngaruhnya di previewnya. Jadi kalau kalian lihat nontonnya, kalau graphic card kalian semakin bagus, biasanya real time play-nya itu jauh lebih bagus. Kalian bisa baca sendiri untuk spesifikasi di Adobe langsung. Nanti gue kasih linknya di description. Kalian bisa baca fullnya di situ. Nah, untuk laptop seperti apanya, ini akan gue jelasin sekarang. Di sini gue akan ngejelasin 3 jenis laptop yang bisa kalian pakai ngedit pakai Adobe Premiere Pro. Yang pertama, kita mulai dari kelas paling standar dulu, yaitu notebook biasa. Nah, ini yang biasanya 14 inci, 15 inci yang biasa kalian pakai. Dalam artian, ini paling umum dipakai dan ukurannya paling standar gitu. Harganya juga paling terjangkau. Gue rekomendasiin kalian pakai, kalau di Asus itu Asus X Series atau Asus A Series. Yang kedua adalah ini dia, gaming notebook. Nah, ini kalau kalian fokus di bagian videografi, kalian bisa pakai gaming notebook. Karena kenapa? Spesifikasinya sangat mumpuni. Kalau namanya gaming notebook, pasti dia pakai spesifikasi yang tinggi. Contohnya kalau ini G752. Nah, ini dari RAM-nya sendiri yang tadi dibutuhin 8 GB, dia udah bisa menunjang sampai sekitaran 32 GB. Nah, kalau dari SSD, dia udah pakai SSD plus HDD. Jadi dua-duanya ada untuk nyimpen data di HDD, untuk nyimpen OS dan aplikasinya itu bisa di SSD-nya. Lumayan gede sih, 1 tera HDD sama 500 GB SSD. Wah, udah mumpuni banget itu. Dia kalau dari graphic card udah pakai Nvidia GTX 1070. Wow. Ya, ini recommended banget untuk kalian memang fokus untuk video plus bisa main game, coy. Jadi kalau mau main game juga bisa di sini. Jadi ya mungkin weekend bisa main game, hari-hari biasa ngedit video dan lain sebagainya. Ya, ini mumpuni banget sih, gue seneng banget. Tapi ini berat banget, kurang lebih 4-5 kilo. Wow. Itulah sebabnya mengapa perusahaan yang memproduksi laptop menghadirkan yang namanya Ultrabook.
Ini adalah Asus tipe ZenBook 3. Nah, ini laptop ini memang sangat-sangat kecil dan tipis. Tapi dia udah pakai spesifikasi yang tinggi. Ya, yang pertama kita intip dulu dari RAM-nya. RAM, nih yang paling orang sorotin, RAM-nya berapa? Padahal juga nggak tahu RAM itu apa gitu kan. Nah, kalau dari RAM-nya sendiri ini udah pakai RAM 16 GB. Terus kalian tahu prosesornya? Intel Core i7 generasi ke-7. Kalau dari spesifikasi lainnya pasti udah menunjang dong, SSD gitu loh dan lain-lain. Oke, itulah sebatas informasi asal-asalan yang gue kasih. Ya bukan asal-asalan juga sih, maksudnya nyantai aja secara general gue bahasnya, supaya kalian juga memahami. Sorry buat yang pro yang kalian ngerasa, Bang bahasa lu kok ini banget sih, biasa banget gitu. Enggak, gue pengen orang-orang yang baru belajar ngedit, yang baru mau pakai Adobe itu kita semua tahu gitu loh. Semuanya tahu, dan kalau kita mau install kita tahu apa syarat-syarat yang harus kita penuhin untuk beli laptop baru atau laptop yang mau kita pakai untuk ngedit video. Nah, itulah seputar pertanyaan ya, laptop apa yang mau kalian beli. Silahkan kalian pertimbangkan laptop yang kalian mau beli. Gue udah ngasih beberapa saran, silahkan kalian pilih sendiri. Nah, ada beberapa informasi yang akan gue tambahkan di description. Kalian bisa cek, kalian bisa klik link yang gue kasih. Dan gue minta kalian untuk share ke orang-orang yang mungkin butuh informasi ini gitu. Thank you for watching and always out of the box.